Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Zahra dengan NIM 21100121365. Hari ini akan mengelola data kekar, lipatan, dan sesar menggunakan software DIPS dalam rangka memenuhi output untuk praktikum geologi struktur acara penggunaan software DIPS dalam analisis kekar, lipatan, dan sesar. Jadi untuk yang pertama, ini adalah untuk pengelolaan data kekar. Jadi kita buka dulu di sini untuk new. Setelah kita buka aplikasinya, lalu kita mencet new. Dan di sini ada deep dan deep direction, itu kita harus ubah dulu dengan project setting. Kita ubah dulu ke strike right dip. Oke. Nah, untuk datanya kita buka dari data yang sudah diberikan oleh asisten. Nah, di sini datanya ada 60 data ya, 60 slide dip. Terus kita copy aja sampai bawah. Terus kita copy. Nah, lalu di sini kita pencet paste. Nah, setelah kita lihat ini ada 60 data ya langsung. Lalu kita bisa lihat di sini nih ada vector preset. Di sini kita bisa ngelihat adanya persebarannya. Lalu kita bisa langsung pencet ke counter preset untuk melihat ini. Konturnya. Nah, dia konturnya. Lalu untuk selanjutnya, cara yang pertama adalah kita dengan menentukan titik maksimal dari kedua kontur. Caranya adalah dengan mengklik yang ini, add user plane. Nah, jadi kita arahin kursornya ke dimana menurut kita adalah titik maksimalnya. Di sini. Aku di sini namanya ini adalah max 2. Nah, karena ini kita ingin membuatnya sebagai titik ya, jadi untuk yang kita checklist adalah yang pole, sedangkan yang plane kita uncheck aja, yang ID kita uncheck aja karena nggak begitu penting. Kita oke. Nah, lalu kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada yang satu lagi. Nah, di sini aku sebutnya ini max 1 karena di atas aja, jadi aku tahu max 1 aja. Oke, visibility-nya di pole ya, plane-nya di uncheck. Oke. Lalu setelah seperti ini, kemudian kita polkan setiap titik maksimalnya dengan set ini. Ini ada add plane lagi. Lalu kita taruh kursornya di titik maksimalnya. Nah, kita sebut sebagai pole max 1. Dan ini karena kita inginnya membuatnya sebagai bentuk bidang. Jadi yang kita checklist adalah yang plane dan yang pole kita uncheck. Nah, setelah itu kita lakukan yang sama ke titik maksimal ke yang kedua. Kita arahin kursornya di max 2. Lalu kita sebut sebagai pole max 2. Dan ini visibility-nya sama di plane dan pole di uncheck. Nah, lalu setelah kita dapatkan di sini, maka perpotongan antara pole 2 dan pole 1 ini adalah sigma 2. Nah, lalu kita pencet ke add user plane lagi, lalu kita taruh di pertemuannya di sini. Kita kasih nama sigma 2. Dan di sini kita butuh titik, maka visibility-nya dicek di pole dan di uncheck di plane. Oke, lalu setelah mendapatkan sigma 2, kita akan membuat griddle plane atau bidang bantu dari sigma 2 sejauh 90 derajat yang harus melewati kedua titik, gitu maksimal 1 dan maksimal 2. Caranya kita bikin bidang baru, kita
Di sini kita taruh supaya mereka melewati kurang lebih di sini. Oke, di sini disebut sebagai griddle plane atau bidang mantu. Lalu karena aku butuhnya ini adalah bidang, maka polnya aku uncek dan plane-nya aku cek. Oke. Nah, lalu setelah seperti ini, kita kemudian akan menentukan nih, kira-kira yang di tengah antara maksimal 1 dan maksimal 2 ini sigma 1 atau sigma 3. Nah, caranya adalah dengan menghitung jaraknya, apakah lebih atau kurang dari 90. Nah, jadi caranya adalah kita ke tools, lalu ke measure angle, terus kita taruh aja titiknya di max 1 dan di max 2. Di sini kita bisa lihat ada jaraknya, ada derajat yang kecil dan yang besar. Kita catat dulu, 50 dan 130 jika dibulatkan ya. Lalu kita close aja. Nah, jadi karena kita tahu dia itu 130, artinya dia berada di atas 90 derajat begitu. Maka dapat ditentukan kalau misalnya yang ada di tengah ini adalah sigma 3. Nah, bagaimana cara untuk meletakkan sigma 3-nya? Pertama-tama kita kembali lagi ke tools, lalu kita pilih pitch grid. Nah, dari sini kita letakkan pitch grid-nya itu menempel dengan griddle plane-nya. Kita tempel dengan griddle plane-nya sepresisi mungkin. Oke, gitu. Lalu seperti yang kita dapat tadi, jarak antara max 1 dan max 2 itu adalah 50. Jadi bisa kita bagi 25, jadi sigma 3-nya ada di jarak 25 dari max 1 dan 25 dari max 2 gitu. Jadi kita hitung aja salah satunya. Di sini aku menghitung dari max 1 aja. Pertama kita mencet user plane dulu, biar langsung dititikin. Max 1, 25, berarti ke kiri sebanyak 5 garis, karena setiap garis ini mewakilkan 5 derajat. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekitar di sini. Ini adalah sigma 3. Dan ini visibility-nya pola karena titik. Plane-nya aku uncek. Oke. Nah, setelah dapat nih sigma 3, kemudian untuk mendapatkan sigma 1-nya ini adalah dengan menghitung sejauh 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Berarti ke atas ya. Lalu caranya dari at user plane. Lalu aku hitung aja 90 derajat berarti 18 garis. Artinya aku hitung 18 garis ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Nah, maka 18 adanya di sini, di 90 derajat adanya di sini, maka ini bisa disebut sebagai sigma 1 atau sigma utama. Oke, visibility-nya adalah polnya karena yang kita butuhkan adalah titik. Nah, setelah didapatkan nih sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, bisa langsung kita hapus aja tools-nya. Toolsnya kita hapus berarti ini adalah pitch grid-nya yang ada hapus. Nah, maka sudah ditemukan ini semuanya sigma 1, sigma 2, sigma 3. Jadi sebelum itu mungkin kita ganti dulu warnanya sehingga biar terlihatnya lebih enak juga, lebih jelas. Oke, jadi untuk titik X-nya mau aku warnain hitam aja. Hitam aja biar jelas. Terus polnya hijau nggak apa-apa. Pol hijau nggak apa-apa. Sigmanya mau aku warnain warna hitam supaya jelas. Griddle plane-nya mau aku warnain warna merah aja. Terus sigmanya hitam, sigma hitam. Nah, oke. Jika sudah begini, maka kemudian yang selanjutnya adalah kita membaca kedudukan dari sigma-sigma ini. Oke, karena tadi terputus, karena lebih dari 10 menit, maka aku akan lanjutin untuk cara membaca kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3.
Nah, dari sini kita bisa lihat di bagian plot option ya. Nah, di sini kita tinggal lihat di bagian legend, kita uncheck dulu semuanya. Lalu kita cek semuanya, lalu akan muncul kotak baru di sini. Nah, maka kotak ini adalah kotak yang menunjukkan kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3. Tapi di sini masih strike dan dip ya. Jadi kita ubah dulu ke trend dan pelang. Caranya kita di pojok kanan ini ada tulisan untuk strike, dip. Kita pencet aja sampai dia berubah jadi trend dan pelang. Nah, setelah berubah di sini, maka kemudian kita bisa lihat kalau pada kotak yang tadi itu sudah berubah menjadi trend dan pelang. Nah, maka kita bisa lihat di sini ini adalah kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3 yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita juga bisa nih untuk menentukan arah tegasannya. Nah, caranya adalah dengan membawa data yang 60 ini ke closet preset. Di sini tinggal kita pencet, aku udah mencet sebelumnya dan udah aku edit juga. Jadi di sini data yang kita dapatkan adalah pol maksimalnya. Nah, kita bisa lihat maksimalnya ada di 80-90 dan di 260-270. Nah, gimana cara mendapatkan arah tegasannya? Nah, caranya adalah dengan derajat batas atas maksimalnya ditambah dengan derajat batas bawah maksimal, lalu dibagi 2. Nah, gimana caranya? Jadi, derajat batas atas maksimal itu adalah 80 di sini. Dan derajat batas bawah maksimalnya adalah 270. Dan jadi 80 ditambah 270 sama dengan 350, lalu dibagi 2. Maka hasilnya adalah 175. Nah, 175 ini bisa kita sebut sebagai arah tegasannya yang juga diwakilkan oleh garis hijau ini, gitu. Oke, selanjutnya adalah di sini aku akan mengolah data lipatan. Nah, jadi kita buka lagi new. Jadi kalau kita pencet new, maka akan muncul tabel baru seperti ini. Seperti tadi juga, kita akan buka project setting dan ganti menjadi strike, dip. Lalu pencet OK. Nah, lalu setelah sudah nih, kita buka nih data yang diberikan oleh asisten. Nah, ini adalah data yang diberikan. Sini ada northwest dan northeast. Jadi untuk yang northwestnya itu kita back azimuth dulu. Nah, jadi setelah dilakukan back azimuth, maka jadi data ini dikurang dengan 180 gitu. Lalu setelah dikurang dengan 180, maka didapatkan data ini. Yang kemudian kita copy aja, kita copy ke sini. Nah, setelah kita copy, lalu kita tinggal pencet ke kontur preset. Di sini aku udah pencet di sini, jadi kontur akan seperti ini. Nah, setelah konturnya seperti ini, kita tinggal menentukan titik maksimalnya nih. Titik maksimalnya adalah dengan mencet ini, add user plane, kita klik. Lalu kita tentukan kira-kira di mana titik maksimalnya. Ini aku beri nama titik maksimal 1. Lalu karena kita butuh titik, maka untuk ID dan plane-nya kita uncheck dan kita biarkan check default sama label. Oke, lalu aku lakukan hal yang sama dengan kontur kedua. Itu membuat titik maksimal juga di sini. Maksimal 2. Sini visibility-nya sama. Oke. Nah, setelah itu kita buat adalah griddle plane atau bidang pembantu di sini. Lalu kita buat garis yang bisa mewakilkan gitu, melewati kedua titik begitu. Jadi kita taruh aja kira-kira yang lewatin, maka kurang lebih di sini ya. Lalu ini kita sebut sebagai griddle plane. Nah, di sini karena kita butuhnya dalam bentuk bidang, maka yang polnya di uncheck
dan yang plane-nya dicek. Nah, setelah dapat real plane, maka kita lakukan hal yang sama juga. Kita letakkan lagi, kita cari titik di mana garisnya ini melewati maksimal 1 dan maksimal 2. Maka garis titik ini adalah sigma 2. Ini adalah sigma 2. Sigma 2 ini wujudnya adalah titik, maka untuk visibility-nya yang plane akan kita uncheck dan pole akan kita cek. Oke, ini sigma 2-nya, lalu kita akan lanjut menentukan sigma 1 dan sigma 3. Gimana caranya? Jadi kita akan menghitung nih, kira-kira di antara max 1 sama max 2 ini tuh sigma 1 atau sigma 3. Nah, caranya adalah dengan menggunakan, kita mencet tools dulu, lalu kita menggunakan measure angle. Measure angle ini kita akan meletakkan titiknya di max 1 dan di max 2 di sini. Jadi kalau di atas 90, maka di tengah-tengah max 1 dan max 2 ini adalah sigma 3. Jika kurang dari 90, maka adalah sigma 1 gitu. Nah, kita taruh dulu sini. Nah, itu kita catat dulu kira-kira berapa angle-nya. Jadi angle yang itu adalah 107, yang atas 107, dan yang bawah adalah 73. Nah, jadi seperti yang kita lihat seperti ini, maka yang kita gunakan adalah yang 73 karena ini adalah jarak perpotongannya, sedangkan yang atas ini adalah jarak antara titiknya. Jadi kita pakai yang bawah, jadi 73. 73 itu berarti adalah di bawah 90. Yang berarti di antara titik puncak ini adalah sigma 1. Nah, jadi kemudian setelah kita tahu, kita akan menentukan sigma 1-nya ada di mana. Nah, cara menentukannya adalah pertama kita buka tools dulu, lalu kita buka pitch grid. Nah, di sini kita tempelin ke griddle plane-nya. Nah, setelah itu kita pakai data yang sudah kita catat tadi ya, besar derajatnya. Jadi besar derajatnya itu jarak antara titik maksimal 1 dengan titik maksimal 2 adalah 107. Nah, jadi bisa kita langsung bagi 2 aja. 107 dibagi 2 berarti sekitar 54 atau 53,5 ya. 53,5 itu berarti kita bulatkan aja jadi 54. Jadi itu adalah jarak dari max 1 ke bawah sini atau max 2 ke atas sini. Begitu. Jadi caranya adalah kita pencet add user plane dulu. Lalu dari titik tersebut kita hitung 53. Berarti kita hitung dulu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, berarti 54 sekitar di sini. Nah, maka ini adalah sigma 1. Nah, kita visibility-nya pole karena kita butuh juga titik. Jadi sigma 1. Nah, setelah sigma 1 ini kita dapatkan, maka kemudian kita juga bisa menghitung sigma 3 dengan menghitung jarak 90 derajat ke arah yang memungkinkan. Kita mencet dulu. Yang memungkinkan sepertinya ke arah atas. Jadi aku hitung 90. Yang berarti adalah 18 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Sampai di sini. Tambahin aja di sini sebagai sigma 3. Dan visibility-nya pole. Oke. Karena sudah, berarti kita sudah bisa menghapus untuk pitch grid-nya dengan tools, lalu delete all tools.
Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa nih mengubah warnanya sehingga lebih kelihatan. Begitu. Jadi caranya adalah di sini edit user plane. Nah, di sini aku mau mengubah titik maksimalnya dengan warna hitam biar kelihatan. Warna hitam. Lalu grid plane-nya mau aku biarin aja atau aku warna kuning aja. Lalu untuk sigmanya aku taruh warna hitam biar semakin jelas. Lalu pencet OK. Nah, maka sudah selesai. Lalu cara selanjutnya adalah dengan membaca kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3. Nah, caranya ini adalah kita ke plot option. Lalu di sini kita bisa lihat ada legend. Di sini major plane-nya belum di checklist, maka kita tinggal pencet aja, kita cek. Nah, maka kemudian muncul nih untuk kedudukannya dari sigma 1, 2, dan 3. Nah, di sini tuh masih strike dan dip. Nah, maka untuk mengubahnya kita tinggal lihat ke pojok kanan halaman. Nah, di sini tuh ada strike like dip, tinggal kita pencet aja sampai dia berubah jadi trend dan pelang. Nah, kemudian nih udah saat kita udah nyampe di trend dan pelang, otomatis kotaknya ini akan berubah juga menjadi trend dan pelang. Nah, maka ini adalah kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3. Oke, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang cara mengelola data dari sesar dan gas factor. Itu jadi pertama setelah kita buka aplikasinya, kita pencet new, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, kalau masih deep dan deep direction, kita ubah dengan project setting, bagian atas dulu kita pencet strike right deep, lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu kita pencet ke bagian counter preset. Nah, setelah dipencet nanti akan muncul yang seperti ini. Muncul yang seperti ini. Di sini aku udah ngasih nama gas factor dan datanya, yaitu fault plane dan gas factor-nya sendiri. Nah, langsung aja kita plot pakai add user plane. Di sini pencet di mana aja, lalu kasih nama fault plane. Orientasinya masukin sesuai data 145 untuk strike dan 43 untuk dipnya. Lalu kita checklist di plane dan uncheck di pole. Oke. Sini fault plane-nya ya muncul, langsung kita plot yang lain yaitu gas factor-nya. Caranya sama, kita tulis saja gas factor. Datanya juga sesuai di data, jadi 35 untuk strike dan 41 untuk dipnya. Lalu checklist di plane, lalu pencet OK. Nah, setelah ini kita bisa langsung tentuin nih sigma 2 nya di mana. Jadi sigma 2 itu kita pencet add user plane nya dulu aja, lalu kita pencet sigma 2 itu ada di pertemuan fault plane sama gas factor. Jadi kita tandain di pertemuannya ini sebagai sigma 2. Nah, ini adalah pole-nya. Ini kita sebut sebagai pole karena dia bentukannya titik kan. Nah, jadi kita checklist di pole, uncheck di plane. Nah, ini sigma 2. Lalu setelah dapat sigma 2, kita kemudian buat gradle plane dari sigma 2 dengan jaraknya 90 derajat. Nah, dengan gimana cara bikin 90 derajat? Jadi bikinnya kita deketin aja di sigma 2, kita taruh sigma 2 kursornya karena dia otomatis akan 90 derajat. Sini kita sebut namanya gradle plane atau bidang bantu. Jadi kita uncheck di pole, kita cek di plane. Nah, di sini kemudian kita dari sini bisa langsung tahu nih sigma 1 di mana. Jadi sigma 1 ini kita dapetin dari pertemuan antara gradle plane sama sesarnya atau fault plane di sini. Jadi kursornya kita pencet sini aja, kita bawah, kita pencet, kita sebutin sebagai sigma 1. Nah, kita visibility-nya di pole, plane uncheck. Pencet OK. Dia sigma 1. Nah, gimana cara nentuin sigma 3? Sigma 3 itu adalah
90 derajat dari jarak sigma 1. Jadi gimana caranya? Pertama kita pencet tools dulu, lalu kita pencet ke pitch grid, lalu kita tempel aja di griddle plane ya. Kita tempel presisi mungkin ya. Tuh, jika sudah, kemudian langsung kita hitung aja nih di sigma 1 ke kanan 90 derajat. Karena garis ini mewakilkan 5 derajat, jadi kita geser sekitar 18 garis. Pertama kita pencet ini dulu biar gampang. Terus kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini tuh adanya di garis ini, jadi kita tandain di griddle plane-nya. Namain sigma 3. Terus ini tuh visibility-nya di pol, terus kita pencet OK. Nah, ini kalau udah dapet sigma 3-nya, berarti kita udah bisa hapus ininya untuk bagian pitch grid-nya. Caranya itu di tools, terus kita delete all tools saja. Nah, kalau udah dapat begini, berarti kita tinggal ganti warnanya di sini di edit user plane. Di sini warnanya terserah, yang penting bisa kelihatan. Di sini aku mau fold plane-nya warna merah. Terus di gauge factor-nya aku mau warna hijau aja. Lalu sigma-nya mau aku warna hitamin. Untuk griddle plane mau aku bikin warna biru. Terus sigmanya hitam. Oke, lalu kalau udah pencet OK aja. Nah, setelah pencet OK, kemudian kita tinggal membaca kedudukannya. Cara membaca kedudukannya itu kita lihat di bagian plot option, lalu kita lihat di bagian legend, kita uncheck, lalu kita cek lagi, lalu akan muncul nih kedudukannya. Tapi kedudukannya di sini masih strike right depth. Nah, kita ubah dulu nih ke trend plank. Caranya adalah dengan project setting di atas ini, kita pencet, lalu kita ubah aja nih ke trend plank, lalu pencet OK. Nah, kemudian ini dia yang muncul. Lalu jika kita lihat nih yang paling dekat adalah sigma 3 ke pusat, paling dekat pusat, maka bisa dibilang ya, kalau misalnya jenis sesar ini adalah reverse slip thrust fault menurut klasifikasinya Anderson tahun 1951. Mengolah data dari data sesar dan struktur penyertanya, yakni gores garis atau stiliasi. Nah, jadi yang pertama di sini dari aplikasinya kita bisa pencet di bagian new. Lalu saat kita mencet bagian new akan muncul tabel seperti ini. Nah, karena masih deep dan deep direction, kita bisa ganti di project settings, lalu kita ganti ke strike right depth, lalu kita OK aja. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke bagian convert preset. Kita pencet, lalu akan muncul yang seperti ini. Ini adalah stereo net-nya langsung. Nah, di sini aku udah menuliskan data yang kita punya, yakni trend line sama fault plane. Nah, yang pertama kita bakal ngeplot trend line-nya dulu. Jadi caranya adalah buka tools, lalu kita pencet trend line, kita pencet di mana aja, lalu kita tulisnya sesuai data yaitu 246. Lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita bakal ngeplot fault plane-nya. Caranya dengan add user plane di sini. Kita klik di mana aja, lalu kita namain fault plane. Lalu untuk orientasinya sesuai data, yakni strike-nya 227 dan depth-nya 44. Lalu kita lihat di visibility-nya, karena kita mau bikin bidang, maka plane-nya kita cek, dan di bagian pole-nya kita uncheck, untuk dan ID-nya kita uncheck juga. Lalu mencet OK aja. Nah, di sini udah ada fault plane. Nah, lalu untuk menentukan sigma 1, 2, 3-nya, yang pertama kita butuhin itu adalah bidang bantu. Nah, bidang bantunya ini kita dapatkan dari sini nih, user plane, lalu kita buat 90 derajat dari pertemuan fault plane sama trend line-nya. Jadi di titik pertemuan fault plane sama gores garisnya ini kita taruh aja kursor di situ. Lalu kita pencet. Nah, lalu kita sebut di sini itu griddle plane atau bidang bantu. Dan ini kita cek ya visibility-nya di plane dan uncheck untuk yang ini. Oke.
Nah, di sini kita bisa langsung nentuin adanya sigma 2. Nah, sigma 2 itu ada di pertemuan antara fault plane sama griddle plane. Di sini jadi kursornya kita arahin ke sini aja. Terus kita pencet sini. Lalu kita namain sigma 2. Karena sigma 2 itu bentuknya adalah titik ya, berarti visibility-nya kita cek di pole, kita uncheck di plane. Lalu pencet OK. Lalu ini sigma 2 ya, sigma 2. Nah, kemudian setelah kita dapat sigma 2, kita harus mendapatkan griddle plane yang selanjutnya. Nah, griddle plane yang selanjutnya itu griddle plane 2 kita dapatkan dari 90 derajat dari sigma 2. Berarti sekitar di sini ya. Dan di sini kita taruh aja kursornya, jadi otomatis akan jaraknya 90 derajat dari sigma 2. Terus kita aja. Lalu kita namain griddle plane 2. Karena visibility-nya yang kita butuhin adalah bidang, jadi yang pole kita uncheck, yang plane-nya kita cek. Lalu kita pencet OK di sini. Nah, lalu kita bisa langsung nentuin nih sigma satunya. Jadi sigma 1 ini kita tentuin dari pertemuan antara fault plane, trend line sama griddle plane 2 ini 30 derajat ke arah pusat. Tapi belum bisa langsung kita tentuin, jadi pertama harus kita pencet tools dulu, lalu kita kasih pitch grid sehingga bisa kita hitung gitu. Nah, kita ini pasin aja pitch gridnya sama griddle plane yang 2. Kalau udah rasa-rasanya pas, kita pencet OK aja. Nah, terus kita hitung nih 30 derajat dari pertemuan titik ini ke arah pusat. Nah, karena dia ini jaraknya 5 ya per garis, jadi kita hitung ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kira-kira di sini. Lalu kita pencet aja di sini. Lalu kita namain sigma 1. Nah, sigma 1 ini karena kita butuh visibility-nya adalah titik ya. Jadi kita visibility-nya pole dan plane-nya kita uncheck. Nah, di sini kita dapat sigma 1, lalu gimana sih nentuin sigma 3-nya? Jadi caranya adalah dengan menghitung 90 derajat dari sigma 1. Nah, kalau 90 derajat itu karena 5, berarti kita hitung ke kanan sebanyak 18 ya. Jadi kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekitar di sini kita tandain. Di sini adalah sigma 3. Ini visibility-nya pole ya, terus OK aja. Nah, di sini udah dapat sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi bisa kita hapus ini untuk pitch grid-nya. Caranya adalah untuk tools dan delete all tools-nya. Nah, kalau kita delete all tools, kebetulan trend line-nya juga akan kehapus kan. Jadi kita bisa gambarin lagi aja. Kayak tadi, kayak awal, trend line, pencet mana aja, lalu kita masukin datanya. Jadi datanya itu adalah 2, 4, 6 ya. Kita pencet OK. Nah, setelah kita dapatkan ini, lalu kita ubah aja warnanya biar kelihatannya enak juga dan jelas gitu. Untuk fault plane aku mau warnain warna merah aja untuk sesarnya. Lalu griddle plane aku biarin aja warna hijau. Nah, sigmanya mau aku warnain hitam aja biar jelas. Griddle plane-nya hijau, sigma hitam. Oke, sepertinya aku mau ganti deh griddle plane-nya warna biru aja. Griddle plane-nya warna biru biar beda. Oke. Kalau udah ganti udah pas gitu sesuai kemauan aku, jadi aku pencet OK. Nah, untuk mengetahui nih kedudukannya di mana, caranya kita lihat di bagian plot option. Untuk bagian legend-nya kita uncheck dulu, lalu kita cek lagi. Nah, di sini udah kelihatan ya untuk kedudukannya, tapi kedudukannya di sini masih strike dan dip, sedangkan yang kita butuhkan kan ada trend dan plumb. Jadi cara ngubahnya adalah kita lihat di bagian pojok kanan di sini tulisannya strike, right, dip. Kita pencet aja sampai dia berubah ke trend dan plumb. Nah,
Di sini kita udah bisa ngeliat ya. Nah, ini adalah kedudukannya untuk black vault. Untuk striasi. Maaf. Oke, selanjutnya aku akan mengelola data sesar dengan black vault. Nah, di sini seperti biasa kita langsung mencet new aja, lalu setelah new akan muncul seperti ini tampilnya. Kemudian kita ke project setting, kita ubah ke like div. Nah, kita mencet OK. Nah, lalu setelah ini kita langsung ke counter preset. Nah, setelah itu akan muncul yang seperti ini. Nah, di sini aku udah namain juga. Di sini ada datanya, ini namanya black vault aku namain, dan ini vault plane dan black vault-nya, ini datanya. Nah, langsung aja kita plot dengan add user plane. Jadi pencet di mana aja. Lalu kita beri nama vault plane. Dan orientasinya kita masukin sesuai dengan datanya. Jadi 235 untuk strike dan 43 untuk dipnya. Nah, di sini kita bisa langsung uncheck dipol dan ID karena kita butuhnya kan bentuknya bidang jadi plane. Nah, kita pencet OK. Nah, kemudian setelah kita punya vault plane, kita plot lagi satu lagi dengan cara yang sama, yakni black vault-nya. Black vault-nya ini kita orientasinya isi sesuai data juga, yakni 108 untuk strike dan 56 untuk dipnya. Nah, lalu untuk visibility-nya kita checklist di plane karena dia juga bintang. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa tahu nih kalau misalnya sigma 2 tuh ada di sini. Jadi kita pencet ini. Kita pencet ini. Lalu kita arahin kursornya di sini untuk memberikan nama sigma 2. Sigma 2. Nah, visibility-nya ini karena di titik, visibility-nya di pol dan plane-nya kita uncheck. Ini dia adalah sigma 2. Lalu selanjutnya setelah kita dapat sigma 2, kita harus ke bikin bidang bantu dengan jarak 90 derajat dari sigma 2. Gimana caranya? Caranya adalah kita tempel aja. Kita bikin bidang baru, kita tempel aja kursornya di sigma 2. Jadi dia otomatis emang jaraknya itu 90. Lalu kita sebut sebagai griddle plane atau bidang bantu. Lalu uncheck di pol dan check di plane. Nah, kemudian setelah kita punya griddle plane ini, kemudian kita bisa tahu nih kalau perpotongan antara griddle plane sama track vault ini adalah sigma 1. Adalah sigma 3 aksen. Maaf. Jadi ini adalah sigma 3 aksen. Kita kasih nama aja langsung. Sigma 3 aksen. Nah, kita taruh dia di visibility-nya pol dan plane-nya kita uncheck. Oke. Nah, jadi kalau udah dapat sigma 3-nya, sigma 3 aksen. Untuk menentukan sigma 1 aksen itu adalah 90 derajat jaraknya kita hitung ke atas. Bagaimana caranya? Pertama kita mencet tools dulu, terus kita buka grid. Nah, terus kita tempelin aja ke griddle plane-nya sepresisi mungkin. Ini. Nah, kemudian dari sigma 3 ini kita hitung 90 derajat ke atas, yang berarti 18 garis. Oke, hitung aja langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini adanya. Oke, langsung kita pencet aja. Kita namain sigma 1 aksen. Nah, dia visibility-nya pol ya, karena dia titik. Nah, sigma 1 aksen. Nah, kemudian untuk menentukan sigma 1-nya ini, kita bisa tahu nih gimana caranya. Jadi, dari pertemuan antara griddle plane sama vault plane-nya ini, jaraknya 30 derajat. Nah, itu adalah sigma 1-nya. Tuh. Oke, vault plane dengan bidang bantu ini ya. Kita hitung nih dari titik ini 30 derajat berarti 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Di sini ini adalah sigma satunya. Sigma 1. Dan visibility-nya pol ya. Oke, setelah kita dapatkan sigma satunya, lalu setelah kita dapatkan sigma satunya, kemudian kita bisa nih nemuin sigma 3-nya. Nah, dari sigma 3 ini adalah kita hitung nih dari sigma 1 sebesar 90 derajat ke bawah. Jadi kita hitung 18 lagi ke bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Nah, di sini kita kasih nama sigma 3. Nah, setelah itu kita dapetin dengan visibility-nya pol. Nah, kemudian sudah kita dapatkan ya sigma 1, 2, 3-nya. Kalau udah begitu, bisa langsung kita uncheck aja. Kita hapus aja untuk page grid-nya. Jadi kita delete all tools. Nah, setelah itu kita ganti warna nih, biar enak ngeliatnya dan bisa dibedakan dengan lebih baik juga. Tuh, jadi untuk full plane aku mau kasih warna merah. Terus untuk clipboardnya ini aku mau warnain biru aja. Lalu untuk sigma aku warnain hitam. Middle plane aku warnain hijau aja. Terus sigma aksen ini aku warnain coklat, merah tua. Terus sigma aksennya merah tua. Terus sigma 1, sigma 3 aku warnain warna hitam. Nah, setelah dapat ini, setelah dapat ini, kemudian kita bisa tinggal hitung kedudukannya. Nah, cara menghitung kedudukannya adalah dengan melihat about option ini, lalu legend-nya kita uncheck dulu. Lalu kemudian kita cek lagi. Nah, di sini udah ada nih kedudukannya. Lalu kita lihat karena ini kedudukannya masih strike active, kita bisa ubah nih pakai project setting untuk mengubah ke trend dan peluang. Di sini. Lalu pencet OK. Nah, kemudian ini dia kedudukannya. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih dari jarak sigma terdekat. Nah, sigma terdekat di sini adalah sigma 1, yang berarti jenis sesar ini bisa kita klasifikasikan sebagai normal fault menurut klasifikasinya Anderson tahun 1951.